Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatiz, para jamaah sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Al-Mukhtasar Al-Munir fi Tadbiri Rizki karangan dari Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Halaman ke-48 faidatun hai hazihi faidatun, sebuah faedah. I'lam, ketahuilah, alla yunafiyat tawakkulu 'ala Allahi fi amri rizki wujudas sababi. Ketahuilah bahwa tawakal kepada Allah di dalam urusan rizki tidak menghilangkan, tidak menafikan adanya sabab. Tawakal itu masrahin diri, masrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul pernah bersabda, "Lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thayru tagdu khamasan wa taruhu batonan." Kalau kalian mau tawakal, masrahin urusanmu kepada Allah dengan sebaik-baik pasrah, dengan sebaik-baik masrahkan diri, jangan setengah-setengah masrahinnya. Sudah dipasrahkan sepenuhnya kepada Allah, maka Allah akan berikan rezeki kepada kalian. Nah, kata Ibnu Athaillah di sini, tawakal itu tidak menafikan adanya sabab. Apa itu sabab? Sabab itu proses ikhtiar, proses bekerja atau mencari rezeki. Itu namanya sabab. Proses untuk apapun saja. Misalnya orang sakit, maka perlu ada sabab. Sababnya apa? Minum obat. Nah, minum obat itu ke dokter, minum obat, disembur segala macam itu adalah namanya sabab. Proses. Nah, sabab itu. Nah, dulu kan pernah kita sampaikan di sini, mungkin ada yang ingat, mungkin yang belum ingat, bahwa manusia itu kan ada yang ada di makom sabab, ada yang dia ada di posisi sabab, ada dia yang ada di posisi tajrid. Harus ingat-ingat dulu nih. Jadi manusia ada dua kan, ada orang yang masih ada di makom sabab, ada orang yang sudah ada di makom tajrid. Makom tajrid itu kebalikan dari makom sabab. Jadi gini, kalau orang mau mendapatkan rezeki, ya dia harus mencari rezeki gitu kan. Nah, itu berarti dia ada di sabab. Kalau dia tidak bekerja, maka dia tidak mendapatkan rezeki. Itu berarti dia masih di makom sabab. Kalau dia sakit, dia harus minum obat ke dokter. Kalau dia nggak minum obat, nggak ke dokter, maka dia lama sembuhnya. Maka berarti orang itu masih ada di makom sabab. Nah, ada orang yang ada di makom tajrid nih, yang dulu pernah kita bahas nih, biar ingat-ingat lagi dulu. Tajrid itu orang yang tidak lagi ada di sabab. Dia itu mendapatkan rezeki, nggak usah bekerja, dia diam saja, udah ada rezekinya itu. Dia diam di rumah, dia di musola, dia di masjid saja. Itu rezekinya ada aja yang nganterin dia itu. Terus kemudian dia sakit, nggak usah dia minum apa, nggak usah minum apa, cukup dia minum air putih, dibacain Bismillahirrahmanirrahim, minum, sembuh dia. Itu namanya orang ada di makom tajrid. Nah,
Ibnu Athaillah dalam hikamnya ini kan pernah mengatakan tolabuka litajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minas sahwatil khafiyah. Kalau ada orang dia masih ada di makom sabab tapi dia berlaku seperti orang yang ada di makom tajrid, maka itu termasuk sahwat khafiyah. Termasuk dia punya sahwat yang tersembunyi. Ini orang kita ini kalau nggak bekerja itu nggak bisa mendapatkan rezeki. Tapi dia mau naik atau dia pengen ngeloncat ke makom tajrid. Akhirnya dia di masjid aja, dari pagi masjid, siang masjid, sore masjid. Kemudian kata istrinya, bang nggak kerja bang. Udah saya mah zikir aja, nanti kalau rezeki datang juga datang dia mah urusannya. Nanti saya nggak nyari juga datang dia. Udah saya zikiran aja, saya apa saja gitu ya. Nanti ada rezeki nggak bakalan ketuker. Kalau emang waktunya datang, kalau waktunya nggak datang. Itu termasuk minas sahwatil khafiyah. Dia termasuk punya sahwat. Emang males aja mungkin gitu. Atau dia terlalu berhayal gitu loh. Sahwat itu khafiyah. Kenapa? Karena dia masih dalam makom sabab. Nah kebalikannya kata Ibnu Athaillah, wa talabukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Kamu mengejar asbab padahal kamu itu sudah ada di makom tajrid, itu menjadikan kamu turun derajatnya dari himmah aliyah, dari sebuah cita-cita yang sangat tinggi. Ini orang dia diam saja di rumah, itu uang udah datang, itu rezekinya sudah datang. Tapi kemudian ngelihat teman-temannya, oh enak juga kali bisnis ini nih, dia bisnis gagal lagi. Kemudian dia enak kali jualan sana itu, dia jualan sana gagal lagi. Dia kerja, dia pengen ada di makom asbab, tapi padahal dia sudah ada di makom tajrid. Nah itu termasuk inhitatun anil himmatil aliyah. Itu termasuk dia sudah turun derajatnya dari sebuah cita-cita yang sangat tinggi. Nah, bagaimana kita ini untuk bisa melihat kita ini ada di makom asbab apa ada di makom tajrid? Ya kita yang bisa tahu nih. Kita bisa tahu. Mungkin saya kalau ngajar aja di rumah, udah duduk di rumah ngurusin musola, ngurusin masjid, itu rezekinya banyak, ada aja rezekinya. Tapi giliran saya usaha ini gagal, usaha itu gagal, ini udah berarti Anda urusannya adalah ngurusin masjid, udah di situ. Jangan ngoyok lagi sudah, jangan maksain diri. Kan udah dicoba nih, usaha ini gagal, bisnis ini gagal. Tapi giliran diem saja di masjid, ngurusin masjid, itu rezekinya ada aja tuh. Ada aja, apalagi kalau lagi musim Covid gitu, ada banyak orang mati, ada aja rezekinya misalnya gitu ya. Semalaman ada 2 tempat tahlilan misalnya gitu ya. Ya dia diam saja sudah situ. Berarti dia ada di makom tajrid. Berarti Anda ada di makom tajrid. Tapi kalau kita ini nggak bisa mendapatkan rezeki kecuali dengan bekerja, nggak bisa kita ini sembuh kecuali dengan cara kita berobat, jangan berlaku seperti tajrid. Ya sudah bekerja saja. Berarti kita ada di makom asbab. Nah itu ya maksudnya asbab ya. Nah kata Ibnu Athaillah di sini, orang yang tawakal kepada Allah di dalam urusan rezeki tidak menafikan, tidak menghilangkan adanya asbab. Jangan mentang-mentang tawakal kemudian nggak nyari asbab, nggak bisa. Karena apa? Karena kita masih ada di makom asbab. Kama qad asara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'annahu qol, sebagaimana yang disyaratkan oleh baginda Rasulullah, beliau bersabda, fattaqullaha wa ajmilu fit thalab. Takwalah kalian kepada Allah, wa ajmilu, dan berbuat indahlah, berbuat baguslah, berlaku baguslah, fit thalabi, di dalam mencari ya rizki, mencari apapun saja. Jadi Rasulullah mesen tuh, bertakwalah kamu dan berbuat baiklah di dalam mencari rizki. Ini berarti Rasulullah faqad abahat tolaba walau kana faqad abahat tolab. Maka sungguh ini berarti Rasulullah membolehkan orang mencari.
Sebab walau kana munafian lima qomit tawakkuli alallahi lamma abahahu. Kalau seandainya itu Rasulullah menafikan adanya tolab karena ada di makom tawakal, niscaya Rasulullah tidak akan memperbolehkan orang mencari harta. Faqalam li'annahu lam yakul, karena Rasulullah tidak bersabda la tatlubu, janganlah kamu nyari, kan enggak. Rasulullah kan kagak melarang, tidak mengatakan la tatlubu, janganlah kamu nyari rezeki, enggak. Tapi justru apa? Wa ajmilu fit tolab. Rasulullah mengatakan ajmilu fit tolab, berbuat baiklah, indahkanlah, baguskanlah di dalam pencarian. Apa ini? Faka'annahu qala, seakan-akan Rasulullah ini bersabda, iza tolabtum fatlubu mujmilin. Jika kalian mencari rezeki, jika kalian mencari kesembuhan, jika kalian mencari solusi terhadap persoalan-persoalan kalian, fatlubu mujmilin, carilah sebagai orang-orang yang baik, yang indah. Maksudnya apa? Kunu ma'allahi fit talabi muta'addibina wa ilaihi mufawwidin. Apa maksudnya itu? Jadikanlah, bersamalah kalian dengan Allah di dalam mencari, libatkanlah Allah di dalam mencari rezeki, di dalam mencari kesembuhan, di dalam mencari solusi. Libatkanlah Allah, bersamalah engkau bersama Allah. Muta'addibina, seraya orang-orang yang beradab sama Allah, punya akhlak. Punya akhlak itu kan yang sering saya sampaikan. Jangan sampai tidak punya akhlak. Kita udah sholat, udah zikiran, udah ikhtiar ruhani, lalu kemudian kita jualan, lalu jualan kita kok jelek banget hasilnya, lalu kemudian kita protes, mana ya Allah, katanya kalau orang melakukan begini rezekinya banyak, ini saya udah dagang kagak rezekinya. Itu namanya tidak beradab. Mana ya Allah, katanya kalau sholat tahajud doanya dikabulin, saya udah doa mulu nih tahajud nih biar usaha saya laku, tapi usaha saya kagak laku-laku. Ini mana nih? Itu berarti tidak beradab. Bersamalah kamu kepada Allah seraya menjadi orang yang adab. Wa ilaihi mufawwidin, dan kepada Allah lah kalian ini berpasrahkan diri. Jadi ajmilu bit tolab itu, berbuat baik, memperbagus di dalam pencarian itu. Kalau lagi nyari rezeki, lagi nyari pengobatan, lagi nyari solusi persoalan, jangan sampai tidak melibatkan Allah. Dilibatin Allahnya itu. Dilibatin Allah itu bagaimana? Ya banyak caranya itu. Ada hal-hal yang teknis. Keluar rumah itu pakai kaki kiri, kemudian baca bismillah tawakkaltu, itu udah bagian sudah bagian dari melibatkan Allah. Syukur-syukur sebelum keluar rumah sholat dulu, sholat 2 rakaat. Sholat apa? Ya terserah sholat apa, sholat mutlak. Bilang saya niat sholat untuk nyari rezeki, Allahu Akbar, boleh nggak? Boleh, sholat mutlak kok. Saya niat sholat biar diterima, biar terima apa lamaran kerja saya nih, Allahu Akbar, boleh nggak? Boleh, itu sholat mutlak. Sholat, doa, zikir, keluar rumah sudah pakai kaki kiri. Itu sudah termasuk bagian teknis dari melibatkan Allah. Tapi kalau keluar rumah mau kerja, zikir enggak, sholat enggak, lalu kemudian keluar rumah pakai kaki kanan lagi keluar rumahnya misalnya gitu. Masuk rumah pakai kaki kiri, keluar rumah masuk kaki kanan, keluar rumah pakai kaki kanan, itu udah salah di langkah pertama saudara itu. Itu udah tidak melibatkan Allah di langkah yang pertama. Dah dilibatin Allah itu. Setelah dilibatin kepada Allah, beradab. Apapun hasilnya nanti, jangan suul adab sama Allah, jangan nagih-nagih kepada Allah, dan semua dipasrahkan kepada Allah. Faqad abaha wujudat tolabi, sungguh baginda Rasul memperbolehkan adanya tolab, adanya mencari rezeki. Wat tolabu minal asbab, tolab itu termasuk dari asbab,
Kita nyari ini, kita nyari itu, kita nyari itu. Itu bagian dari asbab. Wa qad sabaqa qauluhu alaihi salam, sebagaimana yang sudah disampaikan dalam hadis Nabi, ahallu ma akalal mar'u min kasbi yaminih. Rasulullah bersabda, paling sebaik-baiknya sesuatu yang orang makan min kasbi yaminihi, maksudnya dari hasil keringatnya sendiri. Ini hadis Nabi. Ini berarti dia bekerja, dia makan sesuatu memang dari hasil asbabnya dia. Bukan minta-minta, bukan mengeladah terus, bukan mengharapkan itu. Tapi dia memang hasil dari keringatnya sendiri. Itu yang kata Nabi, paling baik-baiknya sesuatu yang orang makan itu berasal dari hasil keringatnya. Ila ghairi zalika minal ahadisid dalati ala jawazil asbab, dan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan atas bolehnya asbab. Nah, wa fil asbabi fawaidun minha. Fawaidun. Di dalam makom asbab, di dalam berbagai sebab ini ada faedah-faedah, ada keutamaan-keutamaan, ada rahasia-rahasianya. Kenapa kok Allah memperbolehkan asbab ini? Apa faedahnya? Minha, sebagian dari faedah itu, annal haqqo subhanahu alima dha'fa qulubil ibadi. Bahwasanya Allah tahu nih lemahnya hati manusia, wa kusurahum an musyahadatil kismati wa ajzahum an sidqis siqati, dan keterbatasan manusia dari menyaksikan pemberian Allah, dan lemahnya manusia dari jujurnya kepercayaan kepada Allah. Allah tahu kita ini lemah, ini urusan rezeki ini lemah, urusan keyakinan terhadap rezeki ini lemah, urusan menyaksikan nanti kita ini dapat rezeki apa enggak ya, itu udah lemah, itu udah lemah, kita nggak tahu gitu loh, kita lemah. Sidqis siqah, ini juga kebenaran untuk mempercayai apa yang Allah janjikan. Sudah, Allah udah menjanjikan engkau dapat rezeki begini, kan di Quran banyak banget yang kemarin sudah kita bahas. Tapi kan kita lemah nih, lemah sama keyakinan kita terhadap apa janjinya Allah. Karena Allah tahu kita ini lemah dalam hal seperti itu, fa'abahalahumul asbaba, maka Allah memperbolehkan kepada kita semua, pada mereka manusia, al asbaba, untuk mencari isnadan liqulubihim, agar hatinya itu bisa bersandar, wa tasbitan linufusihim, dan jiwanya menjadi mantap. Fakana zalika min fadlihi alaihim, dan itu termasuk dari keutamaan Allah, fadlunnya Allah atas manusia. Kita ini mau nyekolahin anak aja udah mikir, besok itu kalau kita nyekolahin anak ini, besok kerjanya gampang apa enggak, begitu enggak? Nih kita sekolah di sini, Anda misalkan ini kan di Kemenyan ya, di Ciganjur, anak-anak pengen sekolah di jurusan peternakan, sama anak disuruh sekolah di jurusan insinyur. Itu kan anak misalkan anak ini pengen jurusan peternakan. Ini bapak-bapak yang ada di sini keberatan nggak? Emang ada peternak apaan di Ciganjur? Emang di kampung apa? Lalu kalau kemudian nanti jadi sarjana peternakan, lu pengen ngurusin ternakan di mana di sini? Kalau perkebunan mah masih oke. Pertanian mungkin, kalau ini gitu kan ya. Terus kalau misalkan anak kita itu pengen sekolah di peternakan, kita berat nggak sebagai orang tua nih kira-kira? Kenapa kata mikirnya? Karena mikirnya nanti lu lulus sekolah mau jadi apa? Padahal dia mau jadi apa, rezekinya apa, itu urusan siapa itu? Kita karena udah lemah, maka kemudian ya tadi itu ya sudahlah, silakanlah nyari asbab. Dah, karena nanti lu ya di sini kan banyak majelis taklim, udah sarjana SAG aja, sarjana agama misalnya gitu. Udah jadi nanti keluar dari sekolah kan banyak majelis taklim, jadi ustadz lah, kepake lah di sini, kepake gitu ya. Terus ya silakan saja, sudah kayak gitu. Kan di sini kan banyak bangunan-bangunan, Anda jadi insinyur saja, insinyur sipil atau teknik sipil. Ya nanti kan di sini kan dipakai gitu ya. Ya sudah, itu mah bagian daripada
asbab. Nah, ini terjadi karena lemahnya keyakinan kita. Dipikir kalau anak itu sekolahnya insinyur, maka dia nanti kerjanya, rezekinya ada di bidang insinyur. Emang harus begitu apa? Enggak, berapa banyak ini saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sarjana agama tapi tiba-tiba jadi yang kagak ada hubungannya coba langsung sama agama itu. Nggak ada, itu langsung banyak banget itu kan kejadian kayak begini kan. Dia insinyur apa, dia sarjana apa, tapi ternyata rezekinya dia pulang dari sekolah, dia lulus sekolah, ternyata rezekinya usahanya yang nggak ada kaitannya sama S1. Sering banget, ente jadi gini emang dulu sekolah apa ente? Saya syariah, saya ahwalus syakhsiyah. Lah sekarang ngapa jadi pengusaha ini dan belajar dari mana? Kan banyak banget kan kejadian kayak gitu kan banyak. Nah, tapi kan kita nggak mau ngambil resiko, kita tetap aja berat. Meskipun kita tahu nih pada nyatanya orang yang sekolah itu tidak mesti nanti rezekinya ada di bidang dia. Kita tahu itu pada nyatanya, tapi tetap saja ketika kita pengen nyekolahin anak, tetap saja kita nggak mau ngambil resiko. Lu mau kerja apa sekolah di sono? Gitu ya, lu nanti bisa diterima di kerja di mana, bisa siapa yang terima. Nah itu karena lemahnya kita ansidqis siqoh, dari benarnya kepercayaan. Begitupun dari an musyahadatil kismah. Nah kalau kayak gitu kata Ibnu Athaillah, maka kemudian Allah memperbolehkan mencari asbab. Ya sudahlah, boleh, silakan. Tapi nanti ada catatannya, jangan bersandar penuh bahwa asbab inilah yang akan membuat kita menjadi diterima gitu ya. Artinya bukan berarti orang yang sarjana agama nanti akan jadi ketua kanwil, kepala kanwil atau kepala apalah orang departemen agama, yang nggak tentu juga lah, nggak tentu gitu loh. Nggak tentu rezekinya ada di mana-mana. Itu yang pertama. Al-faidatus saniyatu, faedah yang kedua. Kenapa kita diperbolehkan untuk mencari sabab? Mengapa kita diperbolehkan untuk sabab? Faedah yang kedua adalah anna fil asbabi siyanatun lil wujuhi anil ibtizali bis su'ali. Bahwasanya di dalam asbab itu ada penjagaan untuk banyak hal, lil wujuh, terhadap banyak hal. Apa itu? Anil ibtizali dari kebiasaan, bis su'ali, untuk dengan minta-minta. Menjaga dari kebiasaan minta, wahibzon, dan menjaga libah jatil imani, pada kewibawaan iman, antazala, yang bisa hilang kewibawaan iman itu bisa hilang bitolabi, sebab meminta-minta, minal khalqi, dari makhluk. Yang kedua kata Ibnu Athaillah, kenapa kita ini diperbolehkan sabab? Menjaga banyak hal, termasuk dari kebiasaan minta. Jadi udah nyari ada usaha ini, masa sih proposal mulu? Ya udah usaha lah, masa proposal mulu? Ya ada usaha apa kayak terserah lah, usaha bikin minyak kayak apa kayak segala macam usaha, nyari asbab. Terus agar ngejaga kewibawaan keimanan yang bisa hilang sebab meminta dari makhluk. Ada kiai misalnya, ulama, minta mulu sama orang kaya, dikit-dikit minta ini, dikit-dikit minta ini. Kira-kira wibawa dia sama orang kaya itu jatuh apa enggak itu? Bahkan mengatakan, ini mah minta mulu sama gua. Terus ada ulama kemudian minta mulu ke pejabat, setiap apa minta. Itu di pandangan pejabat itu ulama itu tinggi apa enggak itu? Itu menjaga daripada wibawa keimanan, sebab meminta. Kalau sekali meminta mah enggak apa-apa, 2 kali 3 terus meminta, ngandelin ada apa-apa minta. Jatuh itu iman, itu jatuh. Makanya kalau saya di NU itu dulu, udah pokoknya yang ngurusin proposal jangan suriah, tanfiziah. Masa proposal yang ngurusin suriah, jatuh harga martabatnya. Jangan suriah, apalagi mustasar, jangan. Yang ngurusin proposal itu tanfiziah aja, udah tanfiziah. Masa
masa Suriah kemana-mana bawa proposal ya jatuhlah wibawanya lah gitu ya. Nah gitu ya. Jadi itu bisa menghilangkan menjatuhkan wibawa keimanan dia, sebab dia selalu meminta-minta kepada makhluk. Fama yu'tikallahu min asbabin, sesuatu yang Allah berikan kepadamu dari asbab, la minnatan fihi, bukan pemberian di dalamnya, li mahlukin alaika, pada makhluk atasmu. Kalau kita melakukan asbab, misalnya kita bekerja, lalu kemudian kita dikasih upah, dikasih gaji, itu bukan pemberian orang itu kepada kita, itu memang pemberian Allah kepada kita dari asbab. Kenapa? Karena kita bekerja sama dia. Dan orang yang memberikan jangan mengatakan ini gua kasih lu ya. Ini bukan dikasih, ini kewajiban dia membayarkan haknya. Haknya orang yang sudah disuruh bekerja. Gitu. Jadi yang kita dapat dari asbab itu bukan pemberian dari makhluk, itu memang hasil daripada asbab kita yang kemudian Allah berikan kepada kita. Nah, al-faidatu salisatu, faedah yang ketiga. Apa faedah yang ketiga dalam asbab ini? Anna fi suglil ibadi bi asbabihim, bahwasanya di dalam sibuknya manusia, sibuknya kita para hamba di dalam mencari asbab-asbabnya, suglan an maksiatihi, bisa menyibukkan diri dari berbuat maksiat kepada Allah. Wa tafarrugu ila mukhalafatihi, dan mengosongkan diri kepada menyalahi aturan, menyalahi hukumnya Allah. Orang kalau kerja itu setidaknya bisa ngerem maksiat dia. Dari dia sibuk bermaksiat. Kenapa? Karena dia sudah disibukkan dengan kerja. Kalau dia nganggur mulu, itu maksiatnya nanti banyak itu. Tapi kalau dia kerja, itu teralihkan. Karena apa? Karena dia sibuk bekerja mencari asbab. Maka kemudian dia tidak disibukkan dengan bermaksiat atau menyalahi hukumnya Allah. Ibnu Athaillah kemudian bilang, ala, ingatlah, lihatlah, tarahum, kamu melihat mereka, iza ta'attala asbabuhum fi a'yadihim, ketika sabab-sabab mereka libur karena hari raya mereka, wa ghairiha, dan selainnya hari raya mereka, kaifa yatafarragu, bagaimana menggunakan ahlul ghaflati, orang yang lupa kepada Allah, limukhalafatillah, untuk menyalahi hukumnya Allah, wa yanhamikuna ala maksiatillah, dan mereka melakukan maksiat kepada Allah. Kata Ibnu Athaillah, emang kamu nggak ngelihat kalau mereka lagi libur kerja atau libur hari raya atau liburan panjang, itu kan orang-orang yang ahlul ghaflah itu menggunakan waktunya habis buat maksiat itu. Dia pergi kemana maksiat, dia melakukan begini, dia maksiat. Jadi bukan cuma sekarang doang nih gitu. Lagi libur ke puncak, di puncak mending mau tadabur, bukan tadabur misalnya. Kalau tadabur beningan mau apa? Ke puncak, di puncak nyari apa sesuatu lah, nyari jahe, janda Hebron gitu. Nyari apa? Terus di sana apa? Segala macam. Ntar pulang lagi liburan, habis sudah. Jadi ternyata di zaman Ibnu Athaillah sudah terlihat orang kalau lagi liburan, ternyata banyak banget kemaksiatan itu. Liburan itu ternyata banyak sekali membuat maksiat. Kenapa? Karena orang, kata Ibnu Athaillah sini, karena dia tidak disibukkan lagi dengan mencari asbab. Apalagi kemudian dia kerja dari Senin sampai Jumat, pusing dia. Akhirnya Sabtu Minggu nyari refreshing. Nah, yang nyari refreshingnya ini ahlul ghaflah, bukan ahli zikir. Ahlul ghaflah, orang yang selalu lupa kepada Allah. Ya habislah Sabtu Minggu itu dipakai buat apaan saja sudah itu. Dipakai buat apaan aja. Dia mancing dari pagi sampai sore, sholat kagak, apa kagak. Ya kalau mancing mah boleh banget. Mancing itu boleh banget. Bahkan itu bisa buat sambil zikiran, biasa sambil Anda ngederes Quran, bisa banget itu. Tapi karena mancing itu ahlul ghaflah yang mancing, akhirnya ya enggak. Sholat dulu, tanggung nih kayak mau ditarik kayaknya nih gitu ya.
Udah kagak, asar zuhur lewat, asar lewat, maghrib lewat gitu ya. Karena kagak nggak kerja, sibuk sudah. Ntar kata orang-orang kan kalau di tempat pemancingan kan ada biduan-biduannya juga tuh katanya. Ada perempuan-perempuan juga tuh katanya juga gitu katanya gitu ya. Tapi bukan berarti mancing itu nggak boleh, boleh. Saya pernah sampaikan kan sebuah ijazah dari kitab Ad-Durrun Nazim fi Khawasil Qur'anil Azim, karangan Al-Imam Al-Yafi'i. Imam Yafi'i itu punya kitab Ad-Durrun Nazim itu, ketika beliau menjelaskan khasiat dari surah Iza Jaa Nasrullahi wal Fath, itu kata beliau, tulislah surah ini di tembaganya. Kalau jaring itu dia di tembaga jaring, berarti kan jaring ngerti ya, jaringan itu. Kalau mancing ya berarti di apanya tuh, kailnya. Tulis iza jaa nasrullahi wal fath ya'ti hassamaku afwajan, maka ikan akan datang berbondong-bondong. Nah caranya bagaimana nulisnya? Bilang sama Syekh Miri, bilang sama Syekh Miri. Bilang sama Syekh Miri. Itu mancing itu. Tapi kalau ilmu ini dipakai sama ahlul ghaflah, waduh makin kenceng itu. Makin agak sholat itu, makin agak apa-apa itu gitu ya. Tapi kan tergantung, makanya liburan kalau dipakai oleh ahlul ghaflah, ya hasilnya ghaflah. Liburan kalau dipakai sama ahlul zikir, ya hasilnya juga zikir. Dia pengen kemanapun, dia pengen ada dimanapun, liburan dia tidak bekerja, refreshingnya itu ya refreshing yang baik. Makanya ada kalimat begini. Ada orang ahli maksiat tidak punya pekerjaan. Lalu kemudian dia bilang sama gurunya, apa yang harus saya lakukan? Banyakin tidur. Sebab kalau kamu tidur kamu gak bisa maksiat. Kalau kamu melek kamu maksiat mulu. Mendingan tidur. Jadi tidur itu baik bagi orang itu. Kenapa? Karena dia ngeliat ini orang punya kerjaan kagak. Nyari kerjaan juga enggak. Terus kamu kalau bangun maksiat mulu. Terus katanya kamu lebih baik tidur. Karena kamu tidur kagak ada maksiatnya. Terus dipakai sama santri, kenapa tidur mulu? Ya daripada saya maksiat mendingan saya tidur lah kata-kata. Daripada saya maksiat mendingan saya tidur. Dan coba bisa lagi liburan Sabtu Minggu, wah daripada saya maksiat kemana-mana ini nggak, waduh nanti bahaya, nanti saya Sabtu disuruh udah sepanjang hari tidur aja, udah tidur. Bangun zuhur sholat asar tidur lagi, sholat zuhur bangun tidur lagi sholat asar, udah tidur aja. Nanti Senin kerja, udah kan. Nah jadi apa tadi itu kata Ibnu Athaillah yang ketiga, kesibukan dia di dalam mencari asbab itu bisa menghindarin dia dari berbuat maksiat. Fakana sugluhum bil asbabi rahmatan minallahi alaihim. Maka kesibukan mereka di dalam mencari asbab itu menjadi rahmat dari Allah atas mereka. Disibukkan, dia dibuat sibuk sehingga tidak punya pikiran yang macam-macam, tidak punya rencana macam-macam, tidak ingin ke tempat yang macam-macam. Al-faidatur rabi'ah, faedah yang keempat, anna fil asbabi wal qiyami biha rahmatan bil mutajarridin. Bahwasanya di dalam asbab itu dan di dalam melakukan asbab itu ada rahmat bil mutajarridin bagi orang-orang yang ada di makom tajrid. Wa minnatan minallahi alal mutawajjihina li ta'atihi wal mutafarrigina laha, dan menjadi anugerah dari Allah atas orang-orang yang memfokuskan dirinya untuk taat kepada Allah dan orang yang menyibukkan dirinya untuk kepada Allah. Walaula qiyama ahlil asbab, seandainya tidak ada yang mendirikan ahlul asbab ini, tidak ada kerjanya ahlul asbab ini biha dengan asbab, fakaifa yasihu li sahibil khalwati khalwah, maka bagaimana bisa sah, bisa benar orang yang melakukan khalwahnya itu menjadi benar. Wali sahibil mujahadati mujahadatuhu, begitupun pada orang yang sedang melakukan mujahadah, bagaimana mujahadahnya bisa menjadi benar. Ada orang yang memang memfokuskan diri untuk beribadah. Kalau nggak ada orang yang melakukan asbab, lalu kemudian yang akan ngurusin orang ini siapa? Yang mengurusin orang ini siapa? Padahal dia sedang melakukan khalwah, sedang melakukan mujahadah. Contoh yang gampang begini, nah, Syekh Miri ini kan PNS bukan, gitu kan ya, punya perusahaan juga bukan. Lalu kemudian beliau kan di sini. Kalau nggak ada ahlul asbab,
Yang nganin masjid ini siapa? Yang emang masjid ini beli semennya pakai zikir apa? Emang beli cakap-cakap yang cakapan semua ini pakai apa ini? Beliau yang ada di makam mutajarrid ini, maka kemudian yang makom asbab itu membantu memberikan kepada orang yang ada di mutajarrid. Ini adalah anugerah dari Allah kepada orang-orang yang mutajarrid. Kalau semuanya kerja, coba misalkan yang ngurusin ini orang sibuk semua yang kerja, apa bisa keurus ini? Apa bisa masjid diurus sama orang yang full kerja di mana-mana? Apa bisa? Kan nggak bisa tuh mah. Ngurus masjid ini harus orang yang fokus itu. Fokus yang ngurusin masjid. Dia nggak punya pekerjaan jadi PNS dari pagi sampai sore apa segala, yang ngurusin sini. Lalu kemudian tadi itu Allah memberikan anugerah kepada orang-orang itu, orang-orang yang ngurusin kayak begini nih, dari orang-orang yang melakukan asbab. Sebab mereka itulah yang kemudian akan nyari AC, beli kipas angin, beli apa. Emang pakai la haula wala quwata apa ini kan enggak. Kan pakai duit. Duitnya dari siapa? Ya dari orang yang melakukan asbab. Kalau semuanya melakukan asbab, ya nggak keurus masjidnya. Atau semuanya ini mutajarrid, lalu yang beli siapa? Kan gitu. Maka harus ada yang asbab, harus ada yang harus ada yang mutajarrid. Faja'alal haqqu ahlal asbabi. Maka Allah menjadikan kepada ahlal asbab kal khodamati, seperti para pelayan, lil mutawajjihina ilaihi, bagi orang-orang yang fokus menghadap kepada Allah, wal muqbilina alaihi, dan orang-orang yang hadir datang kepada Allah. Maka Allah jadikan ahlul asbab pelayan bagi orang yang fokus seperti ini. Jadi orang yang ngurusin masjid ini, orang yang kerjanya di mana-mana adalah pelayannya bagi orang yang fokus ngurusin masjid. Nih kita nih semua nih yang bukan, yang nggak ikut fokus ngurusin masjid, yang kerja di mana-mana, berarti kita semua pelayannya ini, pelayannya Syekh Miri. Jadi kalau Syekh Miri bilang besok masjid ini mau ini, namanya pelayan harus apa? Insya Allah siap, begitu kan, itu namanya juga Kenapa? Karena asbab kita ahlal asbab. Atau mau ditukar? Kalau saya yakin sih, kalau saya Miri atau semua pengurus ini mau kerja nggak, gajinya 20 juta nih, atau mau ngurusin masjid, ya 20 yang ngambil kerja lah, bisa pergi kemana-mana, nggak utak-utak sini, ini masih enak banget, ini ada kebun, ada apa coba, yang ngurusin masjid, musola, yang musolanya udah kecil, terus kemudian utak-utak kemana, ke situ aja kan bosen dia. Kalau nggak ngurusin ahlul asbab, siapa ini? Siapa yang nggak ngurusin kalau bukan ahlul? Nah, ahlul asbab ini yang kata Ibnu Athaillah di sini sebagai khodamah, sebagai pelayan. Al faidatul khamisah, faedah yang kelima yang terakhir, annal haqqa subhanahu wa ta'ala arada minal mu'minina ayyata'alafu, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ingin dari orang-orang yang mukmin ini bersatu padu, ayyata'alafu, untuk bersatu padu, liqaulihi, karena firman-Nya Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwatun, orang-orang mukmin hanyalah seorang, cumalah seorang ikhwah, saudara. Jadi orang-orang mukmin sesungguhnya adalah saudara. Fakanatil asbabu sababan li ta'arufihim wa mujibatan li tawadudihim. Maka asbab tadi menjadi sebuah sebab untuk mereka saling kenal dan bisa menarik diri untuk bisa saling kasih sayang. Bekerja lalu kemudian kan saling kenal. Jadi ada hubungan bisnis, lalu kemudian jadi kenal. Oh ada saudara lagi, karena mencari asbab. Lalu kemudian muncullah tawaddudihimnya, muncullah rasa kasih sayangnya. Maka wala yunkirul asbaba illa jahilun au abdun anillahi ghafilun. Tidak ada yang memungkiri, tidak ada yang mengingkari asbab itu kecuali orang yang bodoh. Au abdun, atau hamba anillahi ghafil, atau hamba Allah yang ghafil. Kalau ada orang yang mengingkari asbab,
Udah nggak usah kerja-kerja, sholat aja, zikir aja di masjid, di musola, zikir aja di rumah yang banyak, nggak usah kerja, nanti rezekinya juga datang. Itu berarti orang itu jahilun abdun ghafilun. Mereka orang yang jahil, orang yang tidak paham, sekaligus atau orang yang hambanya Allah yang lalai. Kenapa? Karena tidak ada satupun hadis Nabi yang melarang manusia untuk mencari asbab. Akan tetapi ditegaskan di sini bahwa asbab hanya sekedar asbab. Nanti semua hasilnya adalah Allah. Kita bersakit minum obat, jangan berpaku kepada obatnya. Tetap berpaku kepada Allah. Kita minum obat mah sebagai asbab aja biar kita sembuh. Nah kalau nanti bersandar kepada asbabnya, ini nanti yang ada di catatan. Nggak bisa manusia ini bersandar dengan asbab. Karena semua yang menentukan musabbibal asbabnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada yang mau ditanyain nggak? Silakan. Mangga. Saya mau tanya, Ustaz. Iya. Gimana caranya bersyukur dari makom A ke makom B? Tadi kan dibilang turun derajat. Cuma itu aja pertanyaan saya. Bagaimana apa? Bersyukur. Dari Iya. makom A ke makom B. Iya. Dari makom sabab ke makom tajrid, bagaimana cara bersyukurnya? Kalau kita ada di makom asbab, cara bersyukurnya adalah bekerjalah, berikhtiarlah dengan baik, dengan tulus, dengan mujmilin tadi itu. Ya, bekerja dengan baik, mujmilin tadi itu. Kalau kita ada di makom tajrid, tenangkan diri kita. Tenangkan diri kita. Jangan ikut-ikutan, jangan terpancing sama orang-orang yang memang ada di makom asbab. Kan banyak orang yang begini ya. Kita lagi kerja, kita diem nih. Lalu kemudian kita ngeliat teman, wah dia bisnis jual beli handphonenya cakep banget ini. Lalu kemudian teman kita bilang, iya nih, justru bisnis handphone ini lagi naik-naiknya nih. Terus nanti kalau kamu investasi begini, kamu nanti bisa begini. Wah pokoknya cakep dan nih, peluangnya cakep. Padahal kita di makam tajrid nih, gitu ya. Oh pengen juga gue kayak begini nih. Itu berarti inhitot, turun berarti, turun. Nah. Mana yang mulia, asbab atau tajrid? Dua-duanya mulia. Dua-duanya mulia. Orang yang di makam asbab mulia, orang yang di makam tajrid ini mulia. Allah cuma memberikan, ada orang yang di tajrid, ada orang yang di asbab. Dua-duanya punya kemuliaan. Tapi kalau dia ada di makam tajrid, udah enak-enak, udah Anda diem-diem saja, rezekinya udah dikirim nih, itu diem-diem saja. Lalu kemudian dia pengen ngoyo, nyari kerja, nyari usaha, berarti dia sudah turun tuh. Yang tadinya dia diem saja, begini saja, atau dia diem saja di rumah, Allah udah ngasih rezeki, tapi dia menyusahkan dirinya karena dia punya nafsu nih, punya nafsu pengen kayak orang-orang. Turunlah dia derajatnya tadi tuh, gitu. Nah, kalau ada di makom asbab, lalu kemudian dia belagu-belagu gaya-gaya, "Oh, rezeki gua mah nanti ada Allah." Berarti dia lagi punya syahwat. Gitu ya. Jadi syukurnya gimana? Dimanapun makom kita, tetap kita kerjakan dengan baik tadi itu. Gitu Pak ya. Nah, mudah-mudahan kita semua punya keistiqomahan yang sempurna. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nasta'udiuka bima qara'na wa sami'nahu fardudhuma inda hajatina. Allahumma jalna wa jal auladana wa talamizana min ahli ilmi wa min ahli khair wa la tajal wa yawmi syarri min ahli jahal bihaqi rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.